bacaan Qur'annya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu yang dimaksud dengan qiraatul Quran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cara membaca Qur'annya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak lepas dari beberapa kondisi. Seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membacanya dalam kondisi jahar. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membaca dalam kondisi dikeraskan suaranya. Kadang-kadang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga membacanya dengan sir. Sir maknanya dipelankan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kadang membacanya pelan, tidak sampai terdengar oleh orang lain. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran sebagaimana ketentuan kapan berhenti, kapan mulainya. Maka nanti ini juga perlu kita belajar tentang wakaf ya. Kapan kita berhenti di dalam membaca Al-Quran dan kapan kita lanjutkan. Kenapa demikian? Karena Quran itu bahasa Arab. Dan bahasa Arab itu kalau kita salah membaca atau salah berhenti itu bisa merubah makna. Jadi berubah nanti maknanya. Maka Quran yang kita baca supaya maknanya tidak berubah, dan ketika kita baca Quran itu sebagaimana makna yang kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan, maka ada yang namanya wakaf. Kapan kita berhenti, kapan kita harus melanjutkan. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentu langsung dibimbing oleh malaikat Jibril. Bahkan setiap datang Ramadan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mentalakikan bacaan Qur'annya kepada malaikat Jibril. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentu tahu kapan harus berhenti, kapan harus memulai. Maka disitulah kemudian di dalam ilmu tajwid ada yang namanya wakaf ya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah wakaf dan sesuai dengan kaidah ibtida, dari mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memulainya. Demikian pula Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran dengan kondisi mat, atau kapan dipanjangkan, kapan dipendekkan. Kapan yang panjangnya 6 harokat, kapan panjangnya 4 harokat, kapan panjangnya 5 harokat, atau mungkin yang 2 harokat. Terkait dengan bacaan mat ini, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga membaca dengan sangat tartil, sangat sesuai dengan kaidah-kaidah bacaan. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setiap kali beliau membaca Al-Quran, beliau baguskan suaranya. Maka ketika kita membaca Al-Quran, dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengambil suara yang terbaik gitu ya. Bahkan kita dianjurkan bahkan dengan menyanyikan gitu ya, atau mendendangkan Quran ini. Artinya tidak dibaca biasa-biasa, tapi kemudian ada cengkoknya dan seterusnya, untuk supaya Quran yang kita baca ini terdengar indah, terdengar bagus oleh orang lain. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, inilah yang kurang lebih bacaan Quran secara umum yang dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya kita akan membacakan hadis-hadis Nabi tentang bagaimana bacaan Qurannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Haddatsana Al-Lais an Ibni Abi Mulaikah an Ya'la ibnu Mamlak annahu sa'ala Umma Salamah. Dari sahabat Ya'la bin Mamlak bahwasanya beliau pernah bertanya kepada Ummu Salamah. Tentu Ummu Salamah ini salah satu istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Ya'la bin Mamlak ini pernah bertanya kepada Ummu Salamah an qiraati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah bertanya tentang bagaimana bacaan Quran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa idza hiya tan'atu qira'atan mufassaratan harfan. Maka Ummu Salamah istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini menyampaikan bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu kalau membaca Al-Quran disifati dengan qira'atan mufassaratan harfan. Qira'ah itu bacaan, mufassaratan maknanya yang ditafsirkan, harfan huruf demi huruf. Ini makna secara harfiahnya gitu. Tapi kalau kita secara umumnya kita terjemahkan di dalam hadis ini, maknanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau membaca Al-Quran disifati dengan bacaan yang jelas huruf demi hurufnya. Untuk itu bisa kegambar bahwasanya kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Quran,
itu setiap hurufnya diberikan haknya masing-masing, ditempatkan sebagaimana makhraj huruf yang sesuai dengan kaidahnya. Membaca huruf nun ya sebagaimana makhraj nun, membaca huruf mim ya sebagaimana makhraj mim. Dan begitulah bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, langsung bisa dipahami makna tafsirannya. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau membaca Al-Quran pelan-pelan, kemudian huruf demi huruf, kalimat demi kalimat, itu tidak ada yang samar-samar, semuanya jelas bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam membaca Al-Quran ini. Kemudian berikutnya, hadis ini juga memberikan faedah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membaca Al-Quran, bacaan beliau itu ritmenya, apa ritme itu? Semacam intonasi ya, atau cara membaca Nabi itu proporsional ya. Sehingga hurufnya tadi namanya proporsional, itu maknanya tidak akan berpindah ke huruf berikutnya sebelum huruf ini betul-betul sempurna pengucapannya. Barulah berpindah ke huruf berikutnya, barulah berpindah ke huruf berikutnya. Ini namanya proporsional. Untuk itu setiap huruf yang dibaca Nabi terucap dan terlafadzkan dengan jelas, kemudian serta mudah dipahami oleh orang yang mendengarkannya. Sehingga kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran itu secara umum ya, secara langsung orang itu memahami, oh ini makna kandungan ayat yang sedang dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.